Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Hairanisa dari 11 IPA 2. Saya akan mereview materi ekonomi. Materi yang akan saya review adalah pertumbuhan ekonomi, faktor pertumbuhan ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di saat pandemi. Nah, pertama, pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan hasil produksi atau output dalam tingkatan nyata ekonomi dan diukur melalui angka perubahan hasil produksi setiap tahunnya dalam jangka panjang. Beberapa ahli menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Rumus perubahan ekonomi adalah PNB tahun sekarang dikurang PNB tahun yang lalu dibagi PNB tahun yang lalu dikali 100%. 2. Faktor pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah 1. Sumber daya alam. Suatu negara yang sumber daya alamnya melimpah akan memiliki peluang besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pesat. 2. Sumber daya modal dan teknologi. Modal dan teknologi dipergunakan untuk mengolah sumber daya alam yang masih potensial menjadi sumber daya alam yang real, sehingga dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, jumlah produk dan kualitas penduduk, atau sumber daya manusia. Yang keempat, sistem sosial dan sikap masyarakat. Yang kelima, luas pasar dan pangsa pasar. Selanjutnya, kita akan membedakan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, yang pembangunan ekonomi itu adanya kenaikan GNP. Kenaikan GNP disertai dengan upaya pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan GNP disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Yang pertumbuhan ekonomi adalah 1. Adanya kenaikan GNP. Kenaikan GNP tanpa upaya pemerataan pendapatan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan GNP tanpa upaya perubahan struktur ekonomi. Nah, yang ketiga, teori pertumbuhan ekonomi. Teori-teori pertumbuhan ekonomi. Saya di sini mencontohkan hanya teori klasik dan teori neoklasik. Nah, yang pertama, Adam Smith. Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pertumbuhan PDB atau produk domestik bruto dan pertumbuhan jumlah penduduk. Menurut David Ricardo, pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh sumber daya alam terbatas, jumlah penduduk yang selalu berkembang, proses kemajuan teknologi, dan sektor pertanian yang dominan. Nah, selanjutnya yang Thomas Robert Malthus. Menurut teori ini, penduduk akan berkembang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Thomas Robert Malthus terkenal dengan teorinya pertumbuhan penduduk menurut deret ukur dan pertumbuhan ekonomi menurut deret hitung. Nah, yang teori neoklasiknya adalah Robert Solow. Menurut Robert Solow, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pertama, pertumbuhan penduduk. Kedua, akumulasi modal. Ketiga, teknologi modern. Nah, yang ketiga, Hart-Domar. Menurut Hart-Domar, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pertambahan modal karena akan meningkatkan produksi barang-barang. Pertumbuhan produksi ini menaikkan pendapatan nasional dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi Indonesia di saat pandemi. Pandemi menurunkan pertumbuhan ekonomi. Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2020 masih akan berada dalam level kontraksi, yaitu minus 3% secara tahunan, year on year atau YOY. Artinya, ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga ini akan memasuki fase resesi, karena sebelumnya pada kuartal 2 ekonomi tercatat telah tumbuh negatif sebesar 5,32% year on year.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah menyiapkan stimulus ekonomi untuk rakyat berupa stimulus fiskal, stimulus non-fiskal, dan stimulus sektor ekonomi. Contohnya, stimulus untuk UMKM, untuk para pengusaha kecil menengah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.